brand merek A lah atau brand merek B lah. Jadi gue ini bener-bener review jujur mobil Cina apa yang menurut gue recommended. Yang lebih sering bermasalah itu sebenarnya X-Trail T31 sama T32. Yang di bagian maticnya itu memang sering bermasalah. Nah, mobil yang cukup spesial ya, yang populasinya tuh ada jutaan di Indonesia. Nah, ini salah satu mobil yang sering gue rekomendasikan. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di segmen overhaul. Oke guys, kembali lagi bersama gue Arya di video overhaul kali ini. Gue ingin membahas satu unit mobil yang cukup spesial ya, yang populasinya tuh ada jutaan di Indonesia. Nah, ini salah satu mobil yang sering gue rekomendasikan sama Ko Freddy apabila teman-teman ingin membeli mobil Matic second yang kondisinya tuh badak, perawatannya nggak rewel, terus ngerawat mobil ini kayak ngerawat sepeda motor, apalagi kalau bukan Avanza. Kemarin kita baru aja nih kedatangan satu unit mobil Avanza. Ini mobil kemarin datangnya di towing ya, karena kondisinya tuh dia udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa maju. Nah, kilometer mobil ini sebenarnya belum terlalu gondrong, baru ada di 150.000. Untuk mobil usia lebih dari 10 tahun sih, kilometer 150.000 itu nggak termasuk gondrong lah, karena kan pemakaian wajar ya. Berarti kan dia per tahunnya tuh 10.000, jadi wajar. Nah, kondisinya bisa sampai nggak bisa jalan. Artinya kan ini kondisi di bagian dalamnya kan rusaknya cukup fatal ya. Nah, padahal kan yang kita tahu di luar sana banyak juga mobil-mobil Avanza ataupun yang transmisinya sama kayak ini Xenia, itu kilometernya udah cukup gondrong kayak 200.000 atau 300.000, tapi maticnya belum jebol. Nah, tapi kan mobil ini maticnya udah jebol. Nah, tanpa berlama-lama lagi gue pengen langsung nunjukin ke kalian seperti apa proses pengerjaannya. Tapi sebelum kita masuk ke proses pengerjaannya ini, gue pengen tunjukin sedikit mobil apa aja yang ada di bengkel. Pertama ada mobil Avanza Veloz CVT yang di situ di bagian maticnya bermasalah, dia jadi udah mobilnya nggak bisa mundur. Terus di sebelah sini juga ada mobil Alphard Gen 3 AGH 30 yang di bagian maticnya juga sama ngelos itu, jadi kemarin baru dateng, terus pas sampai bengkel pas banget maticnya nggak bisa jalan, jadi itu buat maju mundurnya perlu didorong. Nah, terus di sebelah situ ada mobil Xenia. Nah, terus masih ada mobil Altis yang lagi overhaul mesin ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke proses pengerjaannya. Let's go. Oke guys, gue punya dua pertanyaan titipan. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton video overhaulnya, mungkin agak sedikit kita ganggu dikit karena ini ada dua pertanyaan menarik dari subscriber kita ya kan. Ini pertanyaan-pertanyaannya biasanya akan kita bahas di obsesi. Cuma untuk kali ini kita nggak bahas di obsesi karena ini pertanyaannya cukup menarik nih. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Matic, kita punya segmen khusus yang namanya segmen obsesi. Nah, jadi teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar video YouTube manapun itu dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video obsesi episode berikutnya. Nah, tapi untuk dua pertanyaan ini kita pengecualian. Oke, gue pengen bacain satu pertanyaan yang pertama dari @iron656. Mocin, rekomen apa kok untuk bekas? Nih guys, karena gue bukan influencer yang dibayar ya buat ngebagusin brand merek A lah atau brand merek B lah. Jadi gue ini bener-bener review jujur mobil Cina apa yang menurut gue recommended. Nah, kalau jawaban dari gue tidak ada. Kenapa? Karena gue kurang suka dengan mobil Cina. Nah, tapi kalau buat temen-temen yang mau beli mobil Cina, mungkin saran dari gue ya,
ya, salah satu mobil Cina yang di Indonesia yang harganya cukup stabil lah ya. Marketnya ada, peminatnya selalu ada. Menurut gue sih Wuling ya, Wuling Almas. Dia marketnya ada dan harganya ya relatif segitu-segitu aja. Cuma apakah gue sangat merekomendasikan mobil tersebut? Jujur enggak, karena gue lebih suka mobil Jepangan. Nah, paling itu. Kalau misalkan teman-teman nanya ke gue, mobil Cina apa yang recommended kok? Jawabannya dari gue nggak ada. Tapi kalau misalkan dipaksa untuk menjawab atau dipaksa untuk pilih mobil Cina apa yang recommended, menurut gue lebih mending Wuling karena dia marketnya masih ada, terus service centernya juga masih bisa menyediakan spare partnya. Oke, pertanyaan menarik yang kedua dari Osvaldo Ciza Polaris. Saya mau pakai harian dan kadang pulang kampung Jakarta ke Medan. Tipe X-Trail apa yang cocok? Nah, buat temen-temen yang mungkin baru pertama kali gabung di YouTube kita ya, sebenarnya kan kita udah sering ya mengulas Matic X-Trail. Yang lebih sering bermasalah itu sebenarnya X-Trail T31 sama T32. Yang di bagian Maticnya itu memang sering bermasalah. Nah, masalahnya apa aja? Kalau misalkan X-Trail T31 itu dia sering bermasalah dia di bagian ketika mobilnya dipakai lama, terus nanti Maticnya biasa masuk ke safe mode. Nah, itu permasalahan X-Trail T31. Nah, kalau T32 ini kadang suka ada masalah di bagian bunyinya, terus suka ada juga masalah di bagian sleep ya kan, dan lain-lain. Salah satu X-Trail yang menurut gue cukup badak yang paling jarang masuk ke domol transmisi adalah X-Trail T30. Untuk X-Trail T30 ini kan Maticnya memang masih konvensional banget ya. Kalau nggak salah itu Maticnya masih cuma 4 speed setahu gue. Maticnya nggak ribet dan memang ketika Maticnya itu bermasalah sebenarnya udah hal yang wajar gitu kan. X-Trail T30 kan berarti usianya mungkin udah 20 tahunan ya. Nah, itu menurut gue sih salah satu mobil yang recommended itu T30. Kalau ditanya X-Trail mana yang cocok, cuma balik lagi guys ke selera kalian. Kalau misalkan kalian memilih untuk membeli X-Trail T30, itu biasa di bagian interiornya ataupun eksteriornya itu kelihatan banget motubanya gitu kan. Mungkin kalau di X-Trail T32 udah kelihatan desainnya lebih manis, elegan, dan modern. T31 itu desainnya ya sedang-sedang lah, mau dibilang motuba banget enggak ya kan, mobil baru banget enggak, tapi ya T31 so-so lah desainnya. Cuma kalau buat gue X-Trail apa yang cocok, gue saranin coba deh Om cari mobil T30 X-Trail yang kondisinya masih seger. Itu mobil oke sebenarnya. Oke, ini dua pertanyaan yang menarik telah gue bahas. Kita langsung lanjut lagi untuk video pengerjaan overallnya. Oke, let's go. Oke guys, sekarang untuk mobil Avanza-nya ini pengerjaan overallnya udah selesai. Teman-teman udah lihat ya kerusakan sebelumnya seperti apa di videonya. Nah, ini gue mau tinggal test drive terakhir. Nanti urutan test drive-nya seperti biasa ya, maju mundur, terus tes akselerasi, sama kita tes di tanjakan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung tes aja maju mundurnya gimana. Oke, let's go. Oke guys, gue udah di dalam mobil Avanza. Nah, sekarang gue lagi mau coba tes maju mundurnya ya. Sekarang posisi towards the end. Nah, ini gue coba masukin D ya. Oke, masuk D-nya smooth, N, R. Oke, R tidak ada masalah. D lagi, coba sekali lagi. Oke, D tidak ada masalah. Sekali lagi R. Oke. Dia untuk perpindahannya PRND-nya nggak ada masalah ya. Nah, sekarang tinggal kita coba tes jalan. Oke, kita tes akselerasinya seperti apa. Oke, let's go. Oke, ini gue mau ngecek akselerasi mobil ini ya. Hasil pengerjaannya gimana untuk akselerasinya. Oke, gigi 1 ya. Gigi 2. Gigi 4, anjay. Oke, cukup.
Oke guys, sekarang gue lagi mau tes di bagian tanjakannya. Ini kan teman-teman lihat ya, ini posisi gue udah di tanjakan. Nah ini posisi N. Sekarang akan gue masukkan ke D nih. Nah ini untuk mobil tipe Avanza yang ini, dia ini ya, matic-nya kalau di tanjakan termasuk yang nahan. Tapi gak tahu ya kalau kondisi full muatan, karena kan sekarang kondisi cuma 2 orang. Gue kasih gas dikit. Oke, lancar. Kita tes sekali lagi ya. Paten tuh. Oke. Tanjakannya hasilnya udah oke. Pengetesan 1 unit mobil overhaul mobil Avanza dengan kilometer 150.000 sudah selesai guys. Nah jadi kurang lebih itulah kurang lebih untuk pengecekannya. Jadi kita udah tes ya dari maju mundur, akselerasi sama di tanjakannya kayak gimana. Terus buat teman-teman juga yang punya masalah serupa seperti Avanza kali ini, teman-teman bisa langsung hubungin admin kita aja. Nanti itu kita udah ada rekanan dengan pihak towing. Jadi nanti towing bisa kita kasih gratis untuk jarak-jarak tertentu. Jadi buat teman-teman langsung kontak admin kita aja untuk yang punya kendala di bagian matic-nya. Entah itu matic-nya bermasalah di rumah, di jalan, ya kan? Cuma kalau misalkan teman-teman matic yang lost di jalan sih itu susah ya, karena kita bengkel kan tutup jam 5 ya, jadi kita belum ada layanan malamnya. Nah, jadi paling paling segitu aja guys untuk video kali ini. Kalian boleh like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan video YouTube kali ini. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Terus buat teman-teman juga yang ada kendala matic yang masih tinggal di daerah Jabodetabek, teman-teman bisa langsung hubungi nomor admin kita aja di bawah. Terus buat teman-teman juga yang punya masalah matic terus tinggal di daerah sekitar Bintaro, bisa langsung hubungin Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Terus Bandung kita udah ada di Padalarang. Nah jadi buat warga-warga Bandung udah nggak usah takut kalau misalkan ada masalah matic. Terus Surabaya kita udah ada di Lontar. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Domo Transmisi, Dokter Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.